Hai ponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Lama rasanya kita sudah tidak pernah lagi membuat video di tempat ini ya, sambil menunjukkan hasil panen. Nah, di sini saya ingin menunjukkan hasil panen yang kita bungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih susu ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sebenarnya bagus ya, namun ada bintik-bintik hitamnya seperti ini. Itu diakibatkan karena plastik putih ini juga berfungsi sebagai perangkap hama, terutama hama yang terbang, jenis hama yang terbang. Nah, dengan menggunakan plastik putih ini juga kita agak mengurangi intensitas penyemprotan hama. Yang biasanya kalau kita menggunakan plastik putih transparan dengan menggunakan kertas itu bisa sebulan 3 kali, minimal 2 kali. Nah, sedangkan kalau menggunakan plastik putih susu ini kita hanya melakukan penyemprotan itu sebulan sekali. Setelah dari hasil panen kita itu melimpah, maka baru kita merubah metodenya dengan menggunakan plastik putih dengan dilapis lagi dengan kertas, sehingga kualitas buah meningkat. Nah, baru setelah itu kita berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan hama. Nah, jika di awal kita sudah kewalahan berpikir bagaimana cara penanggulangan hama, terus kemudian belum lagi bagaimana cara pemasaran, pembungkusan, pemupukan, maka kita akan stres sendiri. Intinya kita melakukan penyemprotan itu cukup sekali lah dalam sebulan, baru kita melakukan pembungkusan sehingga kuantitas buah itu banyak. Nah, di situ kita baru ada modal untuk meningkatkan kualitas lagi. Jadi sehingga nanti baru tahapan berikutnya setelah menggunakan kertas dan plastik transparan itu kita tingkatkan lagi dengan menggunakan foam net, dan pembungkusnya dengan menggunakan plastik PE, dengan menggunakan plastik yang lebih berkualitas sehingga hasilnya lebih berkualitas. Nah, itu harus diimbangi dengan pemupukan, kemudian pemangkasan dan penanggulangan hama. Makanya step by step, karena tidak semua orang memiliki kemampuan modal yang besar untuk mengelola kebun jambu yang sudah terlanjur kemarin diiming-imingi bahwa hanya dengan menanam sekitar 500 batang itu sudah bisa kaya raya. Namun kenyataan di lapangan ada pemupukan, kemudian membuat buah berkualitas itu agak sulit, kemudian ditambah lagi pemasarannya yang kita sendiri kadang terperdaya dengan terikatnya dengan tengkulak. Nah, itu menjadi masalah yang membuat kita stres sendiri untuk memproduksi buah. Nah, ini dengan menggunakan plastik putih saja sebenarnya kalau di daerah Kalimantan Barat itu sudah masuk dalam grade A ya, sudah masuk dalam grade A. Nah, ini bisa dijual sekitar 20 sampai 25 ribu. Namun karena saat ini saya menjualnya sekali lagi ke penjual rujak, maka saya turunkan harganya di Rp18.000. Walaupun di daerah Jawa harganya itu turun ya. Harganya turun, bahkan ada yang bilang sampai Rp2.500. Namun di Kalimantan Barat sendiri masih bagus, terutama untuk buah-buah yang berkualitas. Jadi jangan salah paham bahwasanya di semua daerah itu sama. Namun jika untuk konsumen yang mengkonsumsi buah secara langsung itu harga buah itu cenderung stabil sih. Nah, ini terbukti hasilnya dengan menggunakan plastik putih susu. Jadi kita tidak ribet, tidak lama untuk melakukan pembungkusan, kemudian penanggulangan hamanya lebih rendah. Jadi kita lebih fokus bagaimana cara pemangkasan, pembungkusan, dan pemupukan dulu. Nah, sekali lagi, pemangkasan, pemupukan, pembungkusan dulu. Baru nanti saya berikan satu penyampaian tentang bagaimana cara penanggulangan hama di tahapan berikutnya. Jadi kita bertahap ya. Ya, sebenarnya punya saya sendiri juga bisa jika ingin membungkusnya dengan foam net.
Karena saya menganggap bahwa saya sudah mampu untuk menanggulangi hamanya. Gitu, kurang lebihnya begitu. Namun saya ingin mengajak kalian yang sudah terlanjur beli bibit sama saya dulu atau sama orang lain, yang saya sendiri pernah mengatakan bahwa dengan menanam 500 itu akan menghasilkan segini 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 dengan mengenyampingkan pembiayaan yang tinggi dan perang pasar yang cukup luar biasa. Nah, di sini saya ingin apa sih namanya? Nah, di sini saya mau menutupi kesalahan-kesalahan saya pada saat saya berprofesi sebagai penjual bibit dan mengajak kalian untuk ayo jangan sesali apa yang sudah dibeli, kemudian kita rawat dengan baik, menghasilkan buah yang berkualitas dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan bisa memenuhi perkenan yang membudidayakan tanaman jambu ini. Mungkin cukup itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian yang sedang mulai berkebun ataupun sedang lagi akan berkebun tanaman jambu, khususnya tanaman jambu Siumipala ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.